Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin ciri-ciri soal distribusi binomial. Sebelum itu, apa sih distribusi binomial itu? Distribusi binomial itu adalah distribusi probabilitas diskrit yang menghitung serangkaian percobaan identik dan independen dengan hasil sukses dan gagal. Contohnya pelemparan koin dan pengambilan kartu remi dengan pengembalian. Nah, ada apa aja sih ciri-ciri soal yang mengandung distribusi binomial itu? Pertama, percobaannya itu independen atau mandiri dan tidak terkait satu sama lain, dan identik atau sama persis. Kedua, peluang sukses dan gagalnya itu tetap di setiap percobaan. Ketiga, dalam percobaannya hanya ada hasil sukses dan gagal. Nah, dan keempat, kalimatnya itu biasanya berbentuk berapa probabilitas sekian sukses dalam sekian percobaan. Selanjutnya, aku akan bahas ciri-ciri di dalam contoh soal. Soal pertama, sebuah koin dilempar 5 kali. Berapa probabilitas muncul sisi gambar tepat 3 kali jika peluang muncul gambar adalah 0,5 atau setengah? Ciri pertama bisa terlihat pada pelemparan koin sebanyak 5 kali tanpa perubahan atau penambahan kondisi apapun, yang berarti percobaannya itu independen, tidak terkait atau terpengaruh oleh apa-apa, dan identik atau sama persis. Ciri kedua dapat dilihat dari probabilitas munculnya angka dan gambar yang tidak berubah di tiap pelemparan, karena kondisi dan cara pelemparannya pun sama persis seperti yang disebut pada ciri nomor 1. Ciri ketiga pun terlihat pada soal di mana hanya ada 2 hasil, yaitu sukses atau muncul gambar dan gagal atau muncul angka. Lalu ciri keempat didapat dari kalimat soal yang intinya adalah berapa probabilitas muncul sisi gambar tepat 3 kali dalam 5 pelemparan. Sekarang untuk soal kedua, dilakukan 6 kali pengambilan satu buah kartu dengan pengembalian dari satu set kartu remi standar atau berisi 52 kartu. Berapa peluang 2 kali terambil kartu as? Ciri pertama didapat dari informasi bahwa pengambilan kartu dilakukan dengan pengembalian, yang berarti pada pengambilan selanjutnya jumlah kartu tetaplah sama. Berbeda dengan pengambilan tanpa pengembalian, yang mana pada pengambilan selanjutnya jumlah kartu akan terus berkurang. Ciri yang kedua, peluang terambil kartu as adalah 4/52 dan kartu non-as adalah 48/52 di tiap pengambilan. Hal ini dapat terjadi karena pengambilan dilakukan dengan pengembalian, yang mana jumlah kartu akan terus sama, sehingga peluang sukses dan gagalnya pun tidak akan berubah. Untuk ciri nomor 3, walaupun secara teknis ada lebih dari 2 jenis kartu, tetapi dengan bantuan konteks dari soal, didapat hanya ada 2 hasil yang dapat terjadi. Hasil sukses yaitu terambil kartu as, dan gagal yaitu terambil kartu non-as. Untuk ciri nomor 4, kalimat dari soal dapat disimpulkan berapa probabilitas 2 kali terambil as dalam 6 pengambilan kartu. Oke, sekarang kita sudah sampai di bagian akhir. Kesimpulan dari pembahasan kita yaitu ada 4 ciri-ciri dari soal distribusi binomial. Yang pertama, percobaannya itu bersifat independen atau mandiri, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain, dan identik atau sama persis di tiap percobaannya. Lalu yang kedua, peluang sukses dan gagalnya itu tetap, tidak berubah-ubah. Dan lalu yang ketiga, hanya ada 2 hasil, yaitu sukses dan gagal.
yang mana dua hasil ini tidak sepenuhnya terikat pada subjek percobaan, tapi tergantung juga pada konteks soal. Dan keempat, biasanya kalimatnya berbentuk berapa probabilitas sekian sukses dalam sekian percobaan. Oke, itu aja. Semoga kamu bisa lebih gampang mengenali soal distribusi binomial ya. Terima kasih.